Di dalam Islam, saya syarahkan dulu poin ini. Di dalam Islam teman-teman kita disuruh mencari sahabat yang baik. Tetapi sahabat ini sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kita kenal dalam istilah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dalam Islam ada dua. Ada ukhuwah yang umum, semua muslim kita anggap saudara kita. Itu bagian daripada perintah Allah SWT. Dalam surah Hujurat Allah mengatakan fa'aslihu baina akhawaikum. Perbaiki diantara persaudaraan kalian secara umum. Ya, yang kedua adalah persaudaraan secara khusus. Ini yang kita cari sahabat. Dan Nabi SAW menunjuk para sahabatnya, kamu bersahabat sama kamu, kamu bersahabat sama kamu, ditunjuk oleh Nabi SAW. Seperti kasus Abu Darda dengan Salman Al-Farisi, gitu kan? Abdurrahman ibn Auf dengan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi memang dipersaudarakan seperti itu ya. Utbah bin Ghazwan sama Syammah atau Abu Dujana. Dan ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Jadi supaya dia selalu melekat bersama-sama. Tapi di sini syaratnya dia harus muslim. Kemudian yang kedua memang orang yang saleh. Kalau perempuan salihah, bahkan kalau perlu lebih baik ibadahnya daripada kita supaya kita termotivasi. Karena kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Kemudian ada adab-adabnya dalam persahabatan tersebut. Dia dahulukan saudaranya dalam kebutuhannya. Dia selalu menjenguknya kalau sakit, menanyakan kabarnya. Nabi SAW itu kalau habis sholat tanya, mana fulan? Kok enggak ikut sholat? Nabi hafal satu persatu sahabatnya. Mereka bilang, oh lagi enggak ada ya Rasulullah. Ada yang tahu siapa tetangganya? Saya Rasulullah, coba cari tahu. Kalau sakit Nabi SAW ajak semuanya pergi jenguk. Seperti itulah. Jadi betul-betul persaudaraan itu erat sekali yang dibangun oleh Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan orang mukmin seperti satu jasad. Ya. Kalau satu luka, misalnya jarinya kena pisau atau silet, seluruh badan ini akan demam. Memang seperti itu. Dan ini manfaatnya sangat besar. Kita berkumpul dan bersahabat dengan dia itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpisah juga karena Allah. Kalau sampai sahabat kita itu sudah jauh dari Allah, kita nasihatin dia enggak mau dengar, ya sudah kita tinggalkan karena Allah. Ya. Maka kita selalu bersahabat dengan dia. Dan kata Nabi SAW, Allah akan menyiapkan mimbar nanti di hari kiamat di mahsyar yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang sampai membuat para nabi-nabi dan para syuhada cemburu. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mimbar buat siapa itu? Kata Nabi SAW, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nabi-nabi dan para syuhada pun cemburu dengan mereka. Jadi maksudnya dikasih mimbar yang bercahaya agar orang-orang pada lihat. Dan juga kata Nabi SAW dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, pada hari kiamat nanti, mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah, hari ini aku akan menaungi mereka, di bawah naungan tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi orang lagi kepanasan nanti di mahsyar. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, orang akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing tergantung kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai tenggorokannya, ada yang tenggelam dengan keringat dia sendiri. Ya, dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, mereka akan menunggu hisab Allah selama 50.000 tahun. Ya, dan itu akan berat bagi orang-orang kafir dan akan ringan bagi orang-orang beriman. Karena bagi orang beriman itu hanya seperti dari waktu asar sampai maghrib saja. Ada orang-orang yang tidak kena ya, panas itu. Dari 7 golongan diantaranya salah satunya adalah orang yang saling mencintai. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah juga karenanya. Ya, jadi ini punya keutamaan tersendiri. Dan ini berhubungan dengan bahasan kita. Kita disuruh cari sahabat dan sahabat ini harus lebih baik daripada kita dan kita bermuamalah yang baik dengan dia.